Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan kita sudah tiba di minggu terakhir dari minggu Prapaskah. Dan pada malam hari ini memulai renungan kita, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa yang menyelamatkan kehidupan kami lewat pengorbanan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, bagi setiap kami. Saat ini kami akan bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Ini doa, ini syukur kami. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ibu bapak saudara sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Minggu kemarin kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius juga, yaitu ketika Yesus dieluk-elukan, ketika dia datang ke Yerusalem, ketika ia memasuki kota Yerusalem, ia kemudian dieluk-elukan. Dia kemudian disambut sedemikian rupa bahwa dia adalah raja, dia adalah anak Daud. Dan dengan mengendarai seekor keledai, Yesus datang. Bahwa orang-orang menyambut dia dengan penuh sukacita. Tapi pada bacaan kali ini, di malam hari ini, kita bersama merenungkan tentang bagaimana awal mula dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Yang peristiwanya akan segera kita rayakan, yang akan segera kita ingat, yaitu peristiwa kematian dan juga kebangkitannya. Bahwa ini adalah pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Sebelumnya di ayat sebelumnya ada pemberitahuan lain yang Yesus sampaikan kepada para murid, bahwa dia sebagai anak manusia yang adalah Allah sendiri, dia akan mengalami penderitaan. Dan saat ini orang-orang, secara khusus imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang ada di istana Kayafas hendak berencana untuk membunuh Yesus. Tapi apa kata Yesus? Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Yesus sudah tahu bahwa kehadirannya di dunia ini adalah untuk menanggung dosa dan kesalahan umat manusia. Dan peristiwa yang begitu fenomenal, peristiwa yang begitu menggugah ini, bahwa Yesus mati bagi setiap kita, inilah awalannya. Ketika Yesus kemarin dielulukan, ketika dia masuk ke dalam Yerusalem, saat ini
dia direncanakan untuk dibunuh. Perjalanan kehidupan Yesus yang begitu rupa mau mengajarkan setiap kita bahwa ia rela mati bagi setiap kita. Ia mengorbankan dirinya bagi setiap kita untuk merasakan kepahitan maut, untuk merasakan kegelapan maut, untuk merasakan betapa kelamnya kerajaan maut. Agar setiap kita yang berdosa, setiap kita manusia dapat mengalami perubahan. Setiap kita manusia menyadari bahwa kehidupan kita harusnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sudah sedemikian rupa menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan sudah sedemikian rupa mau menjadi manusia, rela mati bagi setiap kita. Dia rela menderita bagi setiap kita. Dia rela mati bagi setiap kita. Dia rela disalibkan bagi setiap kita. Dan ketika kita bertanya, hal apa yang bisa kita lakukan? Mengingat hal tersebut, merayakan hal tersebut, adalah menyatakan syukur kita. Menyatakan kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Bahwa ketika Tuhan sudah berjeri lelah menyatakan dirinya, Tuhan sudah berjeri lelah menyelamatkan setiap kita, maka kita patut bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan melakukan kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Bukannya justru terus merencanakan kejahatan seperti orang-orang yang merencanakan pembunuhan Yesus. Bukannya menjadi orang-orang yang hidup dengan ketidakadilan, ada dalam comfort zone. Oh, karena saya sudah nyaman di sini. Ketika saya diminta untuk mengintrospeksi diri, ketika saya diminta untuk melakukan pertobatan, ketika saya diminta untuk mengubah cara hidup saya yang lama, saya sudah terlalu nyaman di sini. Kita lupa bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah sudah meninggalkan comfort zone-nya, sudah meninggalkan tempatnya yang begitu nyaman sebagai sosok Allah, sebagai sosok Tuhan yang adalah pencipta. Ia rela menjadi manusia bagi setiap kita. Jadi ketika kita masih hidup dalam pementingan diri kita sendiri, kita masih hidup dalam zona nyaman kita saja, itu berarti kita sudah menyangkali. Kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tidak menghargai pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Mari ibu bapak saudara sekalian, tidak ada kata terlambat. Terus sadari, terus renungkan, dan terus kembali introspeksi diri kita kembali. Di akhir minggu Prapaskah ini, kita akan memasuki Jumat Agung. Kita akan memasuki hari yang begitu menyentuh akan jiwa raga kita. Bahwa Yesus mati bagi setiap kita, bagi dosa dan kesalahan kita. Mari bertobat ibu bapak saudara sekalian. Mari mengintrospeksi diri kita kembali. Sudahkah yang terbaik kita lakukan? Dan sudahkah kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama dan berpaling untuk melakukan kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Permulaan dari penderitaan Yesus ini kiranya mau menyadarkan dan mengingatkan setiap kita untuk bertobat dan melakukan perubahan. Meninggalkan zona nyaman kita. Dan terus merencanakan hal-hal baik, bukan sebaliknya. Mari lakukan firman Tuhan dengan senantiasa mengingat bahwa Ia sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari.
Kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati dan sertai setiap kami. Dan kiranya firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan setiap kami bahwa pertobatan, bahwa introspeksi diri penting untuk kami lakukan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan setiap kami. Dan untuk itulah kami dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama kami dan berpaling untuk mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan yang penuh dengan kebenaran dan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa, ini syukur kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan, menjadi manusia, rela mati dan bangkit bagi setiap kami. Kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.